Kapag sila ng pagkan
Ada saya bisa kejurun dong, bisa lo ketemu kerjaan. Iya, ini tidak ada apa-apa, iya. Anda. Ya, begitu. Beli siapa ini biar rambutku? Kalau aku pun jangan kamera. Iya. Isang ka mami. Kedua calon mempelai didampingi oleh orang tua akan mengambil tempat yang telah disiapkan. Berjalan dengan anggun dan gagah kedua calon mempelai kita, dibalut dengan mengambil tempat, didampingi oleh kedua pasang orang tua yang sangat-sangat berbahagia pada malam hari ini. Sekali lagi selamat malam dan shalom. Segenap keluarga besar beserta dengan rekan-rekan hamba Tuhan, Badan Pekerja Majelis Jemaat Zaitun Panak-Panak mengucapkan selamat datang bagi kita semua, khususnya keluarga besar mempelai laki-laki yang datang mengantar saudara terkasih Buntu Borro yang jika Tuhan berkenan akan mengikat janji sehidup semati dengan saudari Al-Juniati dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan kudus yang akan dilaksanakan pada esok hari di gedung Gereja Jemaat Zaitun Panak-Panak. Tentunya sebagai umat yang percaya, sebelum segala sesuatu kita lakukan harusnya diawali dengan doa. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dalam ibadah persiapan perkawinan saudara Buntu Borro dan Al-Juniati Kota. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu hamba Tuhan, Penatua dan Diaken yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Orsan Suleman Bongga STMM selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamasa periode 2019-2024 dan juga anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 yang hadir dalam kapasitas sebagai keluarga. Juga yang kami hormati Bapak Samuel SHMH selaku DPRD terpilih Kabupaten Mamasa periode 2024-2029 yang hadir dalam kapasitas sebagai keluarga. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Orobua Timur, Bapak Pelipus yang juga hadir dalam kapasitas sebagai keluarga. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Merampang Orobua, Bapak Ardi yang hadir dalam kapasitas sebagai keluarga dan juga sebagai penderita setempat selaku tuan rumah di tempat ini, beserta dengan aparat desa yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lembaga adat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan segenap keluarga besar yang berbahagia pada saat ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada
Yang kedua, sambutan dari keluarga. Dalam hal ini akan diwakili oleh orang tua, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Syed Badi Belau. Kemudian acara yang ketiga, ibadah persiapan perkawinan yang akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan dari Jemaat Zaitun Panak-Panak. Dan acara yang keempat, istirahat. Untuk mengefisienkan waktu, kita melangkah ke acara kita yang kedua, yaitu sambutan dari keluarga yang akan diwakili oleh orang tua Bapak Syed Badi Belau. Dengan hormat saya persilakan. Bersemangat aku pakai di acara ibadah pranikah, juga ibadah persiapan. Apa dulu aku penaruh lombong buku pada izinkan saya menggunakan bahasa Ibu, bahasa Toraja. Laku pemandang balakolong, laku pemakasa mari mitenawa, la bendan lan tengah-tengah lan mawongi ketemo lan teinan kaparluan lante tungkonan. Jalannya aku paleli matangku, mudah-mudah patutu kepertemuan siya mariarnya patutu kumpakan tu si patutlah buang sabu pada si tetene inde raparan kapana anak pasaladwai apa susi moto na pertemuan lagi nai aku apa yang menjauh paren kebatua itu pala pelaku. Para tinatua JKM, saya mungkin ada juga dari hamba-hamba Tuhan dari denominasi gereja, mungkin ada juga keluarga dari Muslim. Besi manai aku mintu kupo teman Tuhan. Labi ketabi naroko ngayon karena Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pemasan, juga anggota dewan yang terpilih. Ketabi aku anggota dewan pada masanya. Si mana aku tinggal makarena temi itu di pematua itu di pembantu karurungan. Ketabi aku tinggal makarena para kepala desa. Lujumai keluarga besar tempat Mali, tanda muane tanda bene. Kupaduka kuma bela dia menyekalanku. Ibai benga ilako palisata wase. Turapo betul noto batanta. Apa data bani merosa-rosa inawa sangadina pasule la kubaleku. Apa denni mani melona. Denni mani mapianna. Mai kami tapada-pada sepasambaya lang katuanta. Antangkara nilang katuanta lang tikula lang tatingay lago. Tira patu nakabasya ki pumatua ulolawan ni katuanta. Buka makada salama lako nak kusularwai, salama lako tumatua tepat temali, selako pintu keluarga, secara khusus lako naku selamat dimasuki rumah tangga baru. Dan ingat, ada bahasa falsafah Toraja. Bagaimana PT? Coba menikali lah, diselamat lebih bagi pulang Toraja. Jadi sebenarnya di Bapak Uin Bijo Bapak Pendeta batu majelis gereja itu na Pak Nana apa tang masan pusat kita kebukaan tanam kosar resang tumbong lasuna sa teperan iyo sa de baluamu anna uduk isang tondokmu nape buah nape bau sang baluamu ya anna di tengah-tengah mandala tekanan atau matua identik dengan firman Tuhan aku kataku kasih kami pematua alam katuamu napolala ni dalle serongko tama katuan
Untuk mari keparapo laku kita minta masalah ngasang kukua kuto lebih demani kadang kutang sipuin ini nana pasuli laku kaleku apa den ni melona rekomendasi pasampayangan tabada nangkaran ilang katuanta lanti kula lata tinggal laku pira patu nabi ki pematua tuan lau lolangan ti katuanta 25 padang kurus semangat. Pesan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh orang tua, tentunya bukan hanya untuk kedua calon mempelai, tetapi bagi kita semua, khususnya bagi bapak ibu yang telah berumah tangga. Diucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mewakili keluarga menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa setelah acara istirahat akan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan bahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi diharapkan kepada segenap orang tua yang telah mempersiapkan diri maupun yang telah diberikan tugas untuk mengambil tempat di rumah orang tua sebentar setelah acara istirahat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita akan melanjutkan acara kita. Acara selanjutnya yaitu ibadah persiapan perkawinan yang akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan dari Gereja Toraja Mamasa Jemaat Zaitun Panak-Panak. Kepada hamba-hamba Tuhan yang telah mempersiapkan diri, dengan hormat saya persilahkan. Ya, mohon maaf semua orang tua yang ada di barisan. Terima kasih. Ya. Selamat malam, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, mari kita teduhkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Bagi keluarga dan jemaat Tuhan yang memungkinkan berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan menyambut dan memuliakan Tuhan dengan melakukan MKB nomor 5 ayat 1 sampai 2 seluruh dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan keluarga dan jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita
Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Keluarga yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya, dan oleh itu marilah kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan atas firman dan kebenarannya yang kita akan dengarkan. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar Engkau ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, sehingga malam ini Tuhan, Engkau mempertemukan kami bersama dengan segenap rumpun keluarga yang boleh hadir pada malam hari ini Tuhan. Baik keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan malam ini, saya siapkan di dalam Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Dengan judul dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan malam ini. Berbahagialah kita yang selalu merindukan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, baik keluarga, kembali kami nyapa. Shalom, selamat malam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita biasa menemukan atau mendengar yaitu visi dan juga misi yang memuat impian, cita-cita, nilai atau masa depan. Jadi saya atau kita bisa menyimpulkan bahwa visi itu adalah suatu tujuan hidup. Visi ini memiliki peranan penting atau fungsi untuk bagaimana kita menentukan langkah kita ke depan. Dan yang saya ketahui bahwa rangkaian kata yang disusun dalam membuat sebuah visi itu adalah pada umumnya terdiri dari satu kalimat atau dalam bentuk frasa atau tidak lebih dari satu paragraf. Atau paling tidak saat ini sudah ramai di media sosial, kepala daerah. Karena biasanya ketika mereka mau maju untuk mencalonkan diri, pastinya memikirkan dulu kira-kira apa yang apa tujuannya untuk masuk dalam pemilihan itu. Sehingga ketika mencari pasangan, bupati dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, tentunya mereka ini tentunya kita sebagai warga gereja atau masyarakat, kita harus mengetahui dulu kira-kira apa tujuannya untuk mencalonkan diri sebelum kita menentukan pilihan kepada beberapa calon tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu keluarga yang berbahagia,
Kalau saya bertanya kepada kedua calon pengantin malam ini, kira-kira apa visi dan misi mereka untuk membentuk sebuah rumah tangga? Kalau ini visi mungkin bisa dijawab malam ini, tetapi kalau misinya nanti mereka akan jabarkan ke bawah mungkin sama membentuk sebuah rumah tangga. Lalah kawan-kawan, pastinya sebelumnya sudah ada komitmen sebelumnya, ya. Nah, Bapak Ibu ditanyakan juga oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta ketika pastoral, karena kebetulan saya tidak hadir dan mungkin ini sudah ditanyakan kepada kedua saudara anak kekasih kita. Iya. Kira-kira apa ya tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga? Bisa? Oh, luar biasa. Katanya visinya adalah ingin membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Ada kata amin? Iya, luar biasa. Jadi kedua saudara kekasih kita ini visi atau tujuan hidupnya berumah tangga adalah ingin menjadi keluarga yang bahagia. Luar biasa. Supaya tujuan keluarga itu bisa tercapai. Yang pertama, di sini ada 3 hal. Tidak usah banyak-banyak karena kalau banyak bisa dilupakan. Tapi kalau tidak cukup itu pasti ini akan bisa membuat sebuah keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah baik kepada Tuhan dan juga satu sama lain, atau kepada pasangan kita atau kepada orang-orang yang kita kasihi. Kasih yang mendalam kepada Tuhan dan saling mendukung satu sama lain dalam situasi baik, dalam suka maupun duka. Ingat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan atau di ayat yang ke pembacaan kita di ayat yang ke 20, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi Yesus di sini kita jadikan sebagai pusat akan kehidupan rumah tangga. Ibu dan anak-anak terlebih dahulu mengasihi Kristus dan berusaha untuk hidup. Karena itu adalah fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga Kristen. Kemudian hal yang kedua adalah saling mengampuni. Tidak ada keluarga yang sempurna. Konflik, kesalahpahaman pasti terjadi. Yang hal-hal yang membahagiakan, yang sedap didengar. Tetapi ketika lambat laun dalam keluarga kita pasti akan terjadi ini. Tetapi bukan Bapak Ibu kita mendoakannya. Iya. Namun kemampuan untuk menghadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni. Rekonsiliasi yang saya pahami di sini Bapak Ibu adalah bagaimana kita menghilangkan ketidakpercayaan, bagaimana kita terus memperbaharui hubungan kita, memungkinkan hubungan yang semakin hari semakin kuat satu sama lainnya, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Caranya saling mengampuni adalah ketika kita mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga adalah bagaimana kita mempunyai waktu bersama untuk memuliakan Tuhan. Keluarga Kristen yang baik tidak hanya berfokus pada rohani saja. Mereka punya waktu bersama untuk saling menikmati. Pastinya Bapak Ibu kita biasa mendengar bagaimana kehidupan orang-orang di luar sana yang penuh dengan kesibukan akan pekerjaan dan tugas dan tanggung jawabnya. Biasanya kadang mereka tidak bertemu dalam satu hari dengan anak-anak mereka. Karena ketika datang anaknya sudah tidur, ayah dan ibu sisihkanlah waktu untuk anak-anak. Mereka ingin agar Anda hadir dalam kehidupan mereka. Ajak mereka bermain, berlibur, atau melakukan kegiatan bersama. Hubungan keluarga menjadi makin kuat ketika anak-anak melihat Anda hadir dalam kehidupan mereka.
Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau anak-anak itu sudah yatim piatu. Di mana tua mereka? Ya kalau kita sudah orang tua ya pastinya kita sudah bisa menempatkan diri kita sebagai orang tua. Tetapi anak-anak yang membutuhkan yang namanya kasih sayang. Oleh karena iya, sehingga ya sudah lupa pergi ke gereja. Iya, apakah mungkin terlalu menikmati honeymoonnya atau seperti apa? Ingatlah bahwa keluarga Kristen diciptakan oleh Tuhan, Allah yang memperkasai, Allah yang merancang tentang sebuah perkawinan. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 18 yang mengatakan tidak baik. Oleh karena itu, bagaimana kita memuliakan Dia, bagaimana kita memancarkan kemuliaannya dalam kehidupan kita berumah tangga. Segenap keluarga yang dikasih Tuhan, oleh karena itu hidup kita pun harus menginspirasi. Keluarga hidup kita, bila Tuhan berlindung. Kita berdoa di tengah-tengah persekutuan kami pada malam ini, ya Bapa di surga, kami memuliakan nama-Mu karena pertolongan Engkau selalu menyatakan di dalam hidup kami yang sesuai kehendak Tuhan. Kami selalu diingatkan akan senantiasa menghayati dan mewujudkan ibadah, sehingga kami mampu akan mengasihi, kami mampu akan mengampuni, sehingga perjalanan berumah tangga akan menuju kehidupan yang bahagia, langgeng yang senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di tengah-tengah persentuhan saat ini ada sukacita istimewa, yakni saudari kami Al-Jubiati, karena pertolongan-Mu, penyembelahan-Mu yang Kau selalu menyatakan genap 1 tahun dijalani. Bahkan Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena rencana keluarga besar dan terkhusus kedua orang kekasih dapat dilalui dengan baik, dan proses demi proses untuk pembangunan atau pembentukan rumah tangga Kristen. Terima kasih untuk ini. Kau selalu akan memberkati kedua dan kekasih dalam mempersiapkan hati untuk menerima pelayanan sakral, yakni peneguhan pemberkatan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh hamba Pura Panggung, Bapak Pendeta pun sebagai penatua dan diaken Majelis Jemaat Panapana, yang akan Tuhan selalu berkarya dalamnya, sehingga ibadah ini berlangsung dengan baik, teristimewa. Akan dimohonkan berkat memulai kehidupan baru di dalam rumah tangga yang kami menaikkan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar doa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti yang sudah mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Tuhan mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil mengingat firman Tuhan di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk persembahan natura jika ada nanti di setelah ibadah, setelah doa berkat. Berdoa. Dipuji, diagungkan dan dimuliakan nama-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami juga bersyukur bahwa kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melalui persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan, keluarga besar telah memberikan tanda ungkapan syukur mereka. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan, menyucikan. Juga kami berdoa untuk segenap keluarga besar yang telah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan. Kiranya Tuhan buat berhasil, sehingga kesemuanya itu Tuhan boleh mendatangkan berkat dan boleh mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami semua. Keluarga dan jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanlah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan disilahkan dulu kembali. Baik, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Atas ketenangan kita sekalian dan keterlibatan kita bersama kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Ucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dari Jemaat Zaitun Panapana dan juga Bapak Pendeta Paulus yang telah melaksanakan pelayanan ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan berikutnya. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Simfoni Elektron yang telah mengiringi kita dalam ibadah pada saat ini. Ucapan yang sama kami ucapkan kepada segenap keluarga besar yang dengan tenang mengikuti ibadah persiapan perkawinan sehingga ibadah ini boleh berjalan yang baik dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita melangkah ke acara kita yang berikutnya, yaitu istirahat. Dan keluarga telah menyediakan jamuan kasih bagi kita semua. Sebelum kita menikmati bersama, kami mohon kesediaan hamba-hamba Tuhan dari Jemaat Immanuel Sepang untuk memimpin doa makan. Dengan hormat dipersilakan. Jadi sebelum kita menerima jamuan kasih dari keluarga besar di tempat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang mengangkat ungkapan syukur ya Tuhan. Hanya Tuhan akan hadir bahkan melayani mereka, bahkan memakai tangan-tangan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan buatlah kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami ya Allah. Ya Allah dalam surga, ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami bawa kepadamu, beralaskan nama Tuhan Yesus sebagai sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah memimpin doa berkat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kembali kami ingatkan setelah acara istirahat, kedua kumpul keluarga besar akan mengadakan pertemuan di rumah orang tua yang ada di depan saya untuk membicarakan hal-hal sekaitan dengan kelanjutan acara besok hari. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan untuk kedua saudara kekasih kita akan dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Zaitun Panapana
dan akan dilaksanakan tepat pukul 9.00 WITA, karena Bapak Pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang lain ada kegiatan setelah acara besok. Jadi ibadah akan tepat dimulai pukul 9. Ada kegiatan PKB seperti yang kita ketahui bahwa dan demikian rangkaian acara ibadah persiapan perkawinan kedua saudara kekasih kita. Secara pribadi mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, kesalahan pengucapan nama, bahkan detail, bahkan tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati kita semua. Secara pribadi mohon dimaafkan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. 51 kali, 52 kali, 60, 102 kali, 103 kali, 62 kali, 60, 70. Ya, kami coba menghibur Bapak. Setelahnya saya akan bertanya. Semuanya yang ada tidak selesai.
penisolata di sini. Palang ini mah to anu to saya minono pa. Ya ani na to di situ mana anu juga. So po yolonan na kutula te orang la to seta to kita siam so po bang kuma kandemuan maka kami ya kadiba ngin nakabicungan kisaram po ano mandam dicula kerangan susi kate aka ya ko ngem buka susi karena hindi dengan to salasay si madinya di benti susi ko padinya kare kan kami ada susi tayo ito ana yung tika na ko bunga ya kalau hindi kadang semutila yan ngingenan sama wakil kalau dia lalu kan dia tuh bicara dia apa penilaian bahan kita bayi ralam karena kita dia ya kan bukan penilaian bahan maka di setelah kepada penilaian bahan ya seakan-akan tadi mana yang pas karena bahannya sudah diserahkan itu pertama. Kedua ya kan bahan jadi penilaian bahannya yang kau kira sakitnya dan lihat jadi bukan penilaian bahan kalau saya karena anu mau kikulan hari yang kau